Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Fa anta laha ya ilahana. ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalimatut thayyibah yang senantiasa meluncur di lisan kita. Setelah selesai makan tentu kita akan ucapkan, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, Mutiara Hadis, acara yang kita nanti untuk mencari sebuah mutiara dalam kehidupan, petunjuk yang mengarahkan kita agar menjadi orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah. Ada satu acara yang dirangkai dengan begitu indah oleh TVRI Kalimantan Selatan, itulah yang disebut dengan Mutiara Hadis. Hadis kali ini kita akan mengkajinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Imam Muslim, siapa yang tak kenal dengan Imam Muslim? Sahih Imam Muslim, karena dua kitab sahih yang senantiasa dipegang oleh kaum muslimin. Pertama Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang dikenal dengan Imam Al-Bukhari. Yang kedua Muslim Ibnul Hajjaj, yang disebut dengan Sahih Imam Muslim. Keduanya adalah orang yang memiliki satu guru, berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Hadisnya apa? Hadis berbunyi, Haddasana Zuhair bin Harbin akhbarani Amr ibnu Asim al-Kilabi haddasana Sulaiman ibnu al-Mughirah an Sabit an Anas bin Malik. Ini yang disebut dengan sanad hadis. Menceritakan kepada kami, kata Imam Muslim, yaitu Zuhair bin Harb. Kemudian telah mengabarkan kepadaku, kata Zuhair bin Harb, Amr bin Asim al-Kilabi. Lalu dikatakan telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah. Sulaiman al-Mughirah, beliau mengatakan, saya dapat hadis ini dari Sabit. Disebut Sabit, namanya Sabit al-Bunani. Seorang tabi'in, masyhur, murid daripada Anas ibnu Malik. Dia termasuk orang yang siqah. Sabit al-Bunani. Sabit al-Bunani mendapatkan dari gurunya, masyhur di kalangan muhaddisin, Anas bin Malik. Diceritakan Sabit menukilkan dari Anas bin Malik di beberapa kitab, termasuk di dalam Abu Daud kurang lebih 28 hadis. Di dalam Sahih Muslim ada kurang lebih ratusan hadis. Nah, ini yang disebut dengan Sabit al-Bunani. Ini tabi'in yang luar biasa. Hadis berujung kepada Anas ibnu Malik. Jadi muara atau pangkal daripada hadis ini sebelum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Anas ibnu Malik. Ceritanya bagaimana? Qala, Anas berkata, Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardah ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini cerita Anas bin Malik, tapi terkategori dia termasuk hadis. Hadis maknanya di zaman Nabi, tetapi perilakunya atau kejadiannya adalah pasca baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Nah, lalu diceritakan oleh Anas bin Malik, qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Umar, intaliq bina ila Ummi Aiman. Yani Abu Bakar yaqulu li Umar ibn Khattab, intaliq bina ila Ummi Aiman nazuruha kama kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intahayna ilaiha, yani falamma wasala ila baiti Ummi Aiman.
Falamma intahayna ilaiha bakat. Yani Ummul Aiman bakat. Faqala laha. Yani faqala Abu Bakar wa Umar. Ma yubkika, ma yubkiki, ma yubkiki. Ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma abki, ma abki. Yani faqalat Ummu Aiman ma abki alla akuna a'lamu anna ma indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki anna al-wahya qad inqata'at minas sama. Qad inqata'at minas sama fahayyajat huma 'alal bukai faja'ala yabqiyani ma'ahuma. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini ceritanya. Jadi Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau bercerita. Nah, ini cerita ini langsung didengar oleh Sabit Al-Bunani hadisnya. Makanya Sabit termasuk orang yang luar biasa. Dia orang Basrah. Sabit Al-Bunani lahir di Basrah, meninggal tahun 127 Hijriah. Kalau tahun 127 Hijriah itu kategorinya tabi'in. Karena tabi'in itu dimulai dari tahun 60 Hijriah ke atas. Sahabat Nabi yang meninggal dunia, diantaranya contohnya Rabi'ah bin Malik, itu ada sahabat yang meninggal termasuk orang yang menyaksikan Ahlul Badar. Jadi Nabi punya sahabat banyak, lebih daripada 15.000. Kalau ingin mengenal bagaimana tingkatan sahabat, bagaimana tingkatan tabi'in, ada kitab yang berbicara tentang itu. Nih, kitab yang di belakang kami ini ada namanya Tabaqatul Kubra, karangan Ibnu Sa'ad. Itu menulis rangkaian tingkatan-tingkatan sahabat, tabi'in, di mana letaknya, posisinya. Itu orang yang mengerti hadis. Jadi kalau hadis itu, hadis sahih, hadis hasan, hadis lemah, kita harus mengamati, menilai, menganalisa dengan baik dan benar. Jangan ketika kita katakan ini hadisnya lemah, muamalah kita, sifat kita ketika kita tahu bahwa itu hadis lemah seperti memperlakukan hadis itu seperti hadis palsu, itu salah. Hadis lemah itu ada dua kategori. Ada yang hilang perawi, ada yang cacatnya perawi. Cacat perawi ada dua. Jadi pecahannya banyak. Sehingga Imam Nawawi memberikan tekanan di dalam kitab Al-Adhkar bahwa hadis yang lemah itu masih dipertimbangkan di dalam penguat amal. Karena mungkin ada hadis yang lain yang kuat, yang semakna, itulah hadis. Maka hati-hati ketika kita sok tahu dengan hadis atau kita bermuamalah salah dengan hadis, itu juga berbahaya terhadap keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ceritanya Nabi ketika Anas bin Malik, Anas bin Malik bercerita, kata Anas, satu ketika Abu Bakar masa-masa bercengkrama, mereka duduk bersama, lalu dikatakan kepada Umar bin Khattab oleh Abu Bakar, Umar, ayo kita ikutlah dengan kami menuju rumah Ummu Aiman. Jadi kata Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar, ayo ikut bersama kami. Kalau bahasa anak-anaknya mungkin, jom kita berangkat yuk, katanya. Ayo kita berangkat menuju rumah Ummu Aiman. Abu Bakar mengajak Umar untuk berangkat ke rumah Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman itu siapa sebenarnya yang dikunjungi oleh Abu Bakar dan Umar? Untuk mengetahui siapa itu Ummu Aiman, jangan lewatkan dulu yang satu ini. Ummu Aiman itu sebenarnya adalah orang yang memelihara Nabi pada masa kecil. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Abu Bakar dan Umar, sejatinya mereka berkunjung ke rumah Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman maulatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat wasifah li Abdullah bin Abdul Muttalib. Ummu Aiman itu sebenarnya adalah orang yang memelihara Nabi pada masa kecil. Mungkin kita akan bertemu ketika kita belajar sirah An-Nabawiyah, manakala Sayyidatu Aminah berkunjung berziarah ke makam suaminya Abdullah setelah Nabi Muhammad besar. Di umur 5 tahun
memuncak ke umur 6 tahun, Sayyidah Aminah mengajak Ummu Aiman dan baginda Rasul untuk datang ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, orang yang mendampingi Nabi, mendampingi Sayyidatu Aminah adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman orang termasuk budak di zaman itu yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Tetapi dia diperintahkan oleh Abdul Muttalib untuk memelihara, membantu ibunya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Wasifah. Wasifah. Namanya dia termasuk orang yang mencatat segala sesuatunya oleh Abdul Muttalib, kakek baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat minal Habasyah. Ummu Aiman ini orang hitam. Dia berasal dari kota Habasyah. Habasyah itu sekarang adalah antara Ethiopia dengan Sudan. Ethiopia dengan Sudan itu adalah satu wilayah, secara geografis mereka saling berdekatan. Ethiopia, komunitas sekarang adalah masyarakat Nasrani. Kemudian Sudan di atasnya, ini adalah masyarakat hitam di wilayah Afrika. Ini dulu pernah dikunjungi oleh sahabat-sahabat Nabi. Bahkan di Ethiopia itu ada 10 makam para sahabat. Nah, Habasyah dinisbahkan oleh dua tempat ini. Antara Habasyah antara Ethiopia dengan Sudan. Ada beberapa orang yang masyhur di kalangan ahli hadis termasuk orang-orang Habasyah. Pertama adalah Bilal ibn Rabah. Yang kedua Ummu Aiman. Yang ketiga Mahja. Mahja adalah bentuk budak daripada Abdullah bin Umar dari Ethiopia. Kalau kita membaca Al-Quran, ada orang yang berasal dari daerah sana, orang hitam, namanya Luqman Al-Hakim. Dia berasal dari Habasyah. Nah, rupanya Abu Bakar mengajak oleh Umar untuk datang berkunjung kepada Ummu Aiman, adalah orang yang paling dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, tidak sembarangan ternyata Ummu Aiman, orang yang menjadi panutan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikatakan apa? Diceritakan oleh Abu Bakar melalui lisan Anas bin Malik, datanglah Abdullah mengajak kepada Umar, ayo kita berangkat menuju ke rumah Ummu Aiman. Kenapa alasan Abu Bakar melakukan hal tersebut? Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu sering kali mengunjunginya. Jadi sangat besar jasanya Ummu Aiman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala Sayyidah Aminah mengajak baginda Rasul berziarah ke makam ayahnya, yang Nabi tak pernah menengok bagaimana rupa bersihnya, tampannya ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Dibawa oleh Sayyidah Aminah untuk datang berkunjung kepada bapaknya. Nabi meneteskan air mata berkunjung kepada orang tua yang tak pernah ditengoknya. Karena 2 bulan sebelum Nabi lahir, ayah beliau meninggal dunia. Malang nasib baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca kunjungan beliau ke makam ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Sepulang dari tempat itu, ibunda beliau Sayyidah Aminah menghembuskan napas terakhir di hadapan 2 orang ini. Di hadapan Nabi dan di hadapan Ummu Aiman. Nabi menetes air mata. Dikenallah makam ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di perbatasan antara Madinah dan menuju kota Makkah yang bernama Abwa. Ada sebuah gunung kecil. Di atas gunung tersebut ada makam baginda Rasul, baginda Sayyidah Aminah, ibu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman yang memelihara Nabi setelah itu, sebelum sampainya jasad baginda Rasul kepada kakek beliau Abdul Muttalib pada masa itu. Ummu Aiman melihat bagaimana baginda Rasul, sifat, keadaan, ketawaduan, kecerdasan. Terlihat masa kecilnya baginda Rasul merupakan seorang yang menjadi pimpinan panutan umat sedunia, rahmatan lil alamin, menjadi sebuah petunjuk bagi alam semesta ini, menjadi sebuah kasih sayang bagi alam semesta ini. Terlihat di lisan daripada Ummu Aiman. Ummu Aiman menceritakan, andai kata pada masa itu
Sayyidah Aminah tidak wafat, tidak diwafatkan pada masa itu, dia tidak meninggal. Tentu aku pun ingin bersama mereka berdua. Karena Ummu Aiman saking cintanya, sangat cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Rupanya manakala Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau memiliki anak dan memiliki keluarga. Orang yang sering kali dikunjungi baginda Rasul adalah Ummu Aiman. Manakala Abu Bakar dan Umar datang kepada Ummu Aiman, sampailah ke rumahnya. Dan ketika sampai di tempat itu, melihat hal yang menakjubkan oleh mereka berdua. Apa yang terjadi? Falamman tahaina ilaiha, manakala sampainya Abu Bakar dan Umar ke rumah Ummu Aiman, bakat. Ummu Aiman menangis, menetes air mata. Menjadi bingunglah Abu Bakar dan Umar. Sehingga mengatakan Abu Bakar kepada Ummu Aiman, kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Kenapa engkau menangis wahai Ummu Aiman? Abu Bakar berkata kepada Ummu Aiman. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar, ma yubkika ma'indallahi khairun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini adalah tidak lama ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Ummu Aiman, ya Ummu Aiman, kenapa engkau menangis? Lalu kata Abu Bakar kepada Ummu Aiman, bukankah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terkadang sebuah perpisahan dengan meninggal dunia bukan berarti itu tidak membahagiakan bagi orang yang bersangkutan. Bisa jadi ketika seorang menutup hidupnya menghadap Sang Ilahi, itu adalah hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Karena akan melanjutkan kehidupan ke alam akhirat yang lebih nyata, yang lebih kekal. Oleh sebab itu Abu Bakar mengatakan hal yang tersebut kepada Ummu Aiman. Bagaimana cerita ini selanjutnya? Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Biasa Nabi datang ke tempat ini menyampaikan apa yang menjadi pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Ini ucapan Abu Bakar kepada Ummu Aiman, yang Abu Bakar mengira Ummu Aiman menangis tersebut ketika Abu Bakar dan Umar datang itu, yang membuat dia mengingat kepada Rasul, yang menyesali kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar, Ummu Aiman, apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh beliau, ma yubkika ma'indallahi khairun li Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat Ummu Aiman. Ummu Aiman menjawab kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Abu Bakar, kata beliau, ma abki. Bukan itu yang kutangiskan wahai Abu Bakar. Aku bukan menangisi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tiada. Aku tahu bahwa di sisi Allah lebih baik untuk beliau. Tapi apa yang kutangiskan, kata Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman mengatakan, la akuna a'lamu anna ma'indallahi khairun. Aku tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aku menangis, walakin abki annal wahya qad inqata'at minas sama. Tapi mataku meneteskan air mata karena aku tidak pernah lagi tidak pernah lagi mendengar wahyu dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menangis, kata Ummu Aiman, karena dengan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu terputus dari langit. Tak ada lagi yang pernah ku dengar. Biasa Nabi datang ke tempat ini menyampaikan apa yang menjadi pesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dengar wahyu itu. Aku menyaksikan bagaimana baginda Rasul memberikan petunjuk untuk hidup ini, sehingga kami tidak tersesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kali ini aku menangis. Kalian datang. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, kalian datang. Aku tidak menangis. Karena banyak hal yang kudapatkan dari petunjuk Nabi Muhammad berasal dari apa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang wahyu sudah terputus, aku menangis karena terputusnya wahyu. Sehingga
Ucapan Ummu Aiman ini membuat kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar, setelah itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena melihat tak ada lagi yang bisa menyesali karena sudah terjadi. Nabi sudah meninggal dunia, wahyu sudah terputus. Ini yang disebut dengan hadis yang disampaikan oleh sahabat dari perilaku Nabi di zaman Nabi, yang akhirnya terjadilah sebuah konsep yang disebut dengan hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah Nabi mengerjakannya, tapi sahabat yang memproses di dalam proses perkataannya. Sebagaimana perkataan dalam hadis ini tertuang dari perkataan Abu Bakar dan Umar. Dan dirangkai dialog kepada Ummu Aiman. Tetapi kesimpulannya adalah satu bagian dari perilaku Nabi. Yaitu Nabi senantiasa berkunjung semasa hidupnya kepada Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman? Ummu Aiman orang yang berpengetahuan. Orang yang mengetahui daripada apa yang telah sampai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama mengatakan, dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan. Tahukah Anda dengan kata-kata bahwa Nabi Muhammad seringkali mengunjunginya di masa hidupnya? Yang pertama. Yang kedua, Ummu Aiman mengatakan, aku tidak menangis karena Nabi meninggal dunia. Saya tahu bahwa di sisi Allah lebih baik untuk baginda Rasul. Tapi ucapan beliau, annal wahya qad inqata'at minas sama, bahwa wahyu terputus. Di sini ada kolerasi. Yang pertama kunjungan, yang kedua wahyu. Apa maknanya? Sehingga para ulama mengatakan waqala al-Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan ini satu amaliyah yang Nabi senantiasa melakukannya, dan itu diikuti oleh para sahabatnya adalah berkunjung kepada orang yang berilmu. Karena kenapa? Berkunjung kepada orang yang berilmu, tentu kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekarang boleh dikatakan komunikasi bisa didapatkan dari setiap keadaan. Sekarang ada media sosial yang mungkin kita bisa dapatkan dari media sosial tersebut ilmu-ilmu. Tapi tidak mengurangi kadar keutamaan bersilaturahmi dengan cara bertatap muka, bersua langsung, bertemu, berjumpa, berdialog. Ini lebih mulia. Kalau kita memerlukan sesuatu yang memang itu menginginkan petunjuk dari orang yang berilmu, apa salahnya kalau kita datang kepada mereka, beri kabar mereka. Wahai tuan guru, wahai orang alim, wahai ustadz, wahai kiai, wahai bapak, wahai ibu, andai kata dia seorang perempuan, kami ingin berkunjung ke rumah engkau. Untuk apa? Senantiasa agar kami melakukan kunjungan ini mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini yang disebut dengan luar biasanya perintah berkunjung ke orang-orang yang berilmu. Terlebih ada sebuah kata-kata di tanggal 10 Muharram itu, di antara amaliyah para ulama adalah silaturrahmi wa ziyaratu alimi wa iyadatul maridi. Ada 3 terangkai di sini yang pernah diungkapkan seorang ulama yang ditulis di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Dikatakan bahwa di antara kesyariatan, kesunahan bagi orang yang berada di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, berkunjung kepada orang yang berilmu, berkunjung kepada sanak keluarga. Yang ketiga adalah berkunjung kepada orang yang sakit. 3 rangkaian yang disunnahkan. Ini adalah bagian daripada kata-kata ulama, yaitu rupanya kita berkunjung, berziarah kepada orang yang berilmu adalah bagian daripada sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat Ummu Aiman. Ummu Aiman ini orang yang amat berilmu. Nabi sering kali berkunjung kepadanya. Dan bahkan setelah itu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakannya. Dan Ummu Aiman dinikahkan ke seorang anak angkat Nabi yang kita kenal dengan Zaid ibnul Harithah. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Nabi dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman berkeluarga kepada Zaid bin Harithah dan akhirnya mereka memberikan keturunan, di antaranya Usamah bin Zaid. Itu adalah anak daripada Ummu Aiman. Inilah hebatnya baginda Rasul SAW menyatukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, Imam Nawawi berkata, waqala al-Imam Nawawi, dari hadis ini selain memberikan kesimpulan bahwa dengan hadis ini disunnahkan kita berkunjung kepada orang yang alim,
Imam Nawawi berkatakan, jawazul buka huznan ala firaqis salihin. Bolehnya kita menetes air mata ketika berpisah dengan orang-orang yang saleh. Berapa banyak orang yang alim sekarang ini meninggal dunia dan belum dapat penggantinya. Menetes air mata karena ilmunya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan hadis ini menjadi orang-orang yang baik di sekitar kita dan menjadi orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.